YouTube channel saya kebajak. Saya tahunya tanggal 14 Agustus jam 4 pagi. Tiba-tiba YouTube channelnya hilang. Email saya nggak bisa saya akses. Kemudian saya dapat DM dari subscriber saya bahwa live-nya kok kripto dan ini semacam scam. Akhirnya saya tahu jam 4 pagi itu YouTube channel saya kebajak. Saya akan jelaskan bagaimana kronologisnya, bagaimana proses recovery-nya, berapa lama, karena setelah saya baca di X ya atau Twitter, keadaan ini banyak sekali terjadi dan bentuknya hampir sama. Dia semacam live crypto scam. Stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya dan terima kasih sekali teman-teman mau menyempatkan diri untuk nonton kronologis tentang YouTube saya yang dibajak. Jadi saya seorang fotografer, mungkin vlog kali ini akan ditonton oleh teman-teman yang di luar sana yang juga seorang fotografer juga, tapi juga mungkin sedang bernasib sama seperti saya, di mana channel YouTube-nya kebajak. Teman-teman nggak bisa akses email teman-teman lagi, kemudian YouTube channelnya hilang. Teman-teman coba search, pada waktu itu saya coba search nama saya Bima Aditya, hilang, email nggak bisa diakses, tidak ada satu aktivitas yang bisa diketahui dari channel YouTube tersebut. Intinya ini semua serba nggak jelas. Live crypto scam ini yang di DM-in ke saya dari subscriber saya. Jadi terima kasih buat teman-teman subscriber yang sudah DM bahwa ngasih tahu saya bahwa ini ada tindakan ilegal yang dilakukan melalui channel YouTube. Setelah saya baca di beberapa review, kemudian kalau di X itu ada namanya tim YouTube ya. Itu teman-teman bisa baca, itu hampir sering ditemui keadaan di mana live crypto scam ini sering sekali menggunakan channel-channel YouTube, dia membajak dan kemudian menggunakannya dia, sepemahaman saya ya, sepertinya dia untuk transaksi kripto dalam jumlah yang cukup besar. Saya tidak akan bisa sebut satu platform, karena platform tersebut sepertinya juga dibajak. Jadi, perumpamannya gini, kemarin saya sempat terbang ke Lombok untuk ngasih seminar di Dinas Pariwisata Ekraf. Itu ada masuk email ke saya bahwa dia ngajak satu kolaborasi, mempromosikan platformnya. Dari sistemnya, sebenarnya benar. Jadi kalau teman-teman konten kreator, teman-teman mau diajak collab itu artinya ada yang gratisan, ada berbayar ya. Ini sistemnya berbayar. Itu semuanya detail. Jadi satu mau nggak? Jadi ada kesediaan nggak? Kesediaan itu ada deadline-nya, tanggal sekian Agustus gitu. Kemudian yang digunakan apa? Long video atau short video itu semuanya jelas. Lalu akan ada review dulu dari konten yang akan dipublish. Kemudian kita dibayarnya upfront atau setelahnya. Nah, sebenarnya detail-detail seperti ini sudah dijelaskan di email tersebut. Makanya saya pikir bahwa ini adalah kolaborasi yang pada umumnya ya. Jadi sebenarnya biasa-biasa aja, karena memang dari kemarin misalnya ya, InVideo pernah collab sama saya, terus kemudian Dreamina AI pernah collab sama saya, Sharp Indonesia pada waktu itu juga begitu. Itu skemanya sama, jadi saya harus kasih kesediaan, kemudian long and short, lalu publish-nya kapan, itu semuanya jelas. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya perlu curigai gitu. Jadi bayaran saya itu $1.000. Padahal collab sama channel saya dengan subscriber sebanyak mungkin 68.000, jadi 100.000 ke bawah ya. Itu rata-rata collab itu untuk satu video dengan mungkin mirroring ke TikTok dan lain sebagainya,
rate saya hanya sekitar 100 sampai 150 dolar untuk satu videonya. Ini dibayar 1.000 dolar. Nah, disinilah saya mulai curiga. Di email tersebut itu ada satu link di mana kalau saya bersedia, saya klik link tersebut untuk kemudian daftar dulu jadi member. Saya tidak melakukan itu. Saya ngekliknya, saya masuk ke browser, saya masuk ke Safari, kemudian masuk ke alamat website tersebut. Sekali lagi saya tidak bisa sebutkan alamat websitenya, karena saya yakin website tersebut tidak membajak, tapi website tersebut juga dibajak oleh seseorang. Jadi ini ada 3 pihak. Saya adalah yang channel YouTube-nya mau dibajak, lalu ada media di tengah ini, satu website, satu platform untuk kolaborasi. Ini yang dipergunakan oleh pihak ketiga ini. Pihak ketiga ini adalah hacker, di mana dia menyusup atas nama si platform tersebut, membahasakan dirinya sebagai platform tersebut untuk membajak channel YouTube saya. Jadi yang dibajak kemungkinan ada 2, channel YouTube saya sama si platform ini. Sampai ke titik itu saya masih belum curiga, karena saya biasalah saya harus daftar member, kayak misalnya saya satu membership di Shopee misalnya, kan saya harus daftar juga, saya harus daftar di Shopee, saya harus daftar jadi affiliate-nya dan lain sebagainya. Ini setiap saya sign up, ini selalu gagal. Jadi harusnya muncul kode verifikasi tertentu di handphone saya, ini gagal terus sampai 10 kali. Awalnya karena saya ada di Lombok, saya juga transit ke Bali. Awalnya saya sempat berpikir bahwa koneksi internet lah yang bermasalah. Tapi ternyata enggak. Mulai saya percobaan ketiga, keempat ini saya mulai ada kecurigaan, mulai ada kekhawatiran gitu. Cuman masih positive will karena saya tidak ngeklik link yang ditaruh di email saya. Sampai percobaan ke-10 saya mendarat di Jogja. Saya masih coba daftar, lalu gagal lagi, saya tinggal tidur karena capek sekali, saya habis ngajar. Baru jam 4 pagi ada subscriber saya bilang, "Mas, sepertinya YouTube channelnya sedang bermasalah karena ini kok live crypto," dia bilang gitu. Waduh, itu yang namanya darah itu kayak naik dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya stressful berat karena channel YouTube ini saya bangun selama 6 tahun. Ini kalau dibajak ini hilang, berarti 68.000 subscriber hilang. Kemudian authority, jadi kepercayaan juga hilang. Saya harus bangun dari nol, walaupun semuanya bisa saja dilakukan ya. Cuman ini akan menghabiskan tenaga, menghabiskan energi di saat saya harusnya fokus untuk membuat konten-konten yang lebih berkualitas gitu. Karena kalau misalnya teman-teman menghadapi situasi semacam saya ini teman-teman tidak bisa mengakses email, teman-teman tidak bisa mengakses channel YouTube teman-teman. Semuanya blank. Bahkan ketika saya mencoba masuk, ini alamat emailnya udah kayak kode angka 8AZ apa-apa @gmail.com gitu. Jadi ini udah jelas bukan email saya, ini email hacker. Tapi jika teman-teman mengalami hal seperti ini, maka satu hal yang bisa saya sarankan pertama kali adalah menghubungi YouTube, kemudian mention dia. Kalau di Twitter itu namanya tim YouTube. Setelah tim YouTube ini di-mention, teman-teman bikin postingan aja di akun Twitter ya teman-teman, akun X-nya teman-teman. Itu nanti dia akan nge-reply, dia akan mengirim direct message. Jadi pastikan teman-teman akun X-nya itu tidak di private, karena kita harus saling memfollow untuk teman-teman bisa menerima DM-nya dari tim YouTube-nya. Setelah tim YouTube itu mengirimkan satu reply, biasanya akan ada email masuk ke email master. Jadi saya itu kan sebenarnya bikin channel YouTube ini ada email khusus fotografi gitu, tapi ada satu email juga yang khusus nama saya. Nah, biasanya kedua email ini sering terkait. Nah, maka si YouTube ini menghubungi saya melalui email utama saya, bukan email yang untuk channel YouTube ini. Di situ dia mulai mendeteksi, tentu saya juga berkeluh kesah, saya sedih sekali channel YouTube-nya ada masalah. Ini butuh waktu sampai hari ini ya, jadi sekarang saya mulai terbajak itu 14 Agustus, kemudian YouTube channel saya, email saya kembali di tanggal 17 Agustus. Jadi kurang lebih ada 3 sampai 4 hari lah prosesnya. Ini ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, jangan panik dulu. Seperti tadi saya bilang, masuk ke akun X, akun Twitter, kemudian mention tim YouTube namanya. Setelah tim YouTube mengirimkan DM, direct message, teman-teman akan dihubungi lewat email utamanya teman-teman. Di situ dia ada satu hal yang menurut saya cukup melegakan, bahwa "Hai Bima,
dalam bahasa Inggris ya, ini kita mendeteksi adanya pembajakan. Jadi emailmu kebajak, channel YouTube-mu kebajak. Tapi untuk alasan keamanan, kami membekukan email kamu, kami juga membekukan channel YouTube kamu. Padahal di email saya itu isinya semua transaksi channel YouTube saya semuanya masuk situ. Jadi memang tidak semua ya, tapi ada beberapa aliran income saya yang masuk lewat email tersebut. Jadi selama 3 hari ini cash flow saya bisa dibilang 0 rupiah karena nggak bisa diakses sama sekali. Kalau teman-teman sampai sudah dihubungi sama Google dan YouTube, jadi emailnya itu Google YouTube support gitu kalau nggak salah ya. Itu teman-teman bisa replyan karena itu emailnya udah langsung dari internal YouTube-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika itu sudah sampai ke tahap itu biasanya tinggal tunggu 3 kali 24 jam, 4 kali 24 jam, teman-teman akan mendapatkan satu link email yang intinya adalah disuruh reset password. Setelah reset password, saat itu juga emailnya kembali. Tapi YouTube channelnya belum, jadi harus sabar. YouTube channel saya itu kembali setelah 2-3 jam pasca emailnya recover. Jadi pasca emailnya itu bisa diakses kembali. Saat ini channel YouTube saya sudah kembali aktif, teman-teman bisa menonton kembali saya. Jadi ini adalah hari pertama karena baru tadi malam channel YouTube saya aktif, setengah 12 malam itu saya buka YouTube studio saya udah mulai kelihatan. Subscribernya tidak ada yang hilang, kemudian video-video saya utuh, aktivitas di YouTube juga kembali normal. Alhamdulillah, saya senang sekali, saya bersyukur sekali. Karena jujur keadaan pertama kali saya channel YouTube-nya dibajak ya. Ini rasanya sampai kayak stres berat gitu. Tapi alhamdulillah semuanya sudah recover. Jadi sekali lagi kalau buat teman-teman yang ada masalah dengan channel YouTube kebajak, tiba-tiba ada live crypto scam, nggak usah khawatir. Masuk ke X atau Twitter zaman dulu ya. Kemudian mention tim YouTube. Nanti teman-teman akan dihubungi untuk masuk ke email masternya teman-teman untuk reset password dan pada waktu itu juga langsung emailnya bisa recover. YouTube channel biasanya akan recover sekitar 2-3 jam pasca email teman-teman sudah kembali aktif. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, jadi begitu. Buat teman-teman member peserta kelas fotografi di Phototube, ditungguin. Habis ini saya akan bikin kembali kelas eksklusif fotografi Phototube lewat channel YouTube saya. Terus kemudian nanti sharing-sharing lagi tentang dunia fotografi lewat channel YouTube saya. Jadi yang bukan member juga masih bisa menikmati bagaimana sih caranya saya berjualan foto, berjualan video melalui platform Shutterstock, Adobe Stock, kemudian pakai CLED. Ini yang lagi saya coba dengan Atlas Capture. Jadi kita akan sama-sama berkarya di dunia digital, berburu dolar bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin email dan channel YouTube-nya sedang kebajak. Jangan panik. Ikuti prosedur seperti yang tadi saya bilang. Dan sekali lagi, jangan pernah menerima atau membayar siapapun untuk merecovery email dan channel YouTube teman-teman semua, kecuali dari pihak YouTube-nya langsung. Sekali lagi ya, jangan pernah ada yang bayar jasa recover. Jangan, itu berbahaya sekali. Jadi YouTube akan bisa memulihkan itu semua, data-datanya aman, emailnya aman, dan 100% gratis. Matur nuwun, mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang sedih. Sekali lagi nggak usah khawatir, YouTube-nya akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih, kita ketemu di vlog berikutnya.